Koalisi kemarin yang mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kini telah masuk beberapa partai politik untuk bergabung. Yang sebelumnya partai politik lain berada di luar dukungan Prabowo Gibran atau koalisi Kim. Dan sekarang karena ada beberapa partai politik yang bergabung dalam koalisi Kim ini, sehingga nama koalisi Kim kini dirubah menjadi koalisi Kim Plus. Waduh, makin gendut aja nih koalisi Kim Plus ini. Ya karena kita tahu sendiri, partai politik di dalam koalisi Kim Plus ini adalah partai politik yang bukan kaleng-kaleng kekuatan politiknya. Yang sebelumnya, koalisi Kim yang diisi partai politik Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Kini masuk lagi Nasdem, PKB, PKS, P3, dan Perindo. Sedangkan partai yang kekuatannya patut diperhitungkan seperti PDIP masih pada jalur oposisi. Nah, koalisi Kim Plus ini tujuannya adalah untuk memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Ya, kita tahu sendiri di mana daerah DKI Jakarta adalah ring politik yang sangat menarik dan terkenal. Dan koalisi Kim Plus ini menjagokan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono di Pilkada DKI Jakarta. Sedangkan Abah Anies ditinggalkan oleh Partai PKS yang sebelumnya mendampingi si Abah ini maju di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Yang sabar ya, Abah Anies. Masih ada PDIP yang belum menunjukkan siapa jagoannya untuk bertarung di DKI Jakarta. Siapa tahu Ibu Mega bersedia nih dan mau meminta Abah Anies untuk menjadi jagoan Ibu Mega di pemilihan DKI Jakarta mendatang. Karena seperti yang kita lihat tadi pada putusan MK soal partai politik pengusung untuk pilkada tidak lagi harus berjumlah 20%, tapi menjadi 7,5%. Maka secara langsung kita tahu bersama bahwa PDIP memenangkan pileg kemarin di DKI Jakarta adalah sebesar 14,01% untuk DPRD DKI Jakarta. Ini data para partai politik yang mendapatkan suara di DPRD DKI Jakarta. Berarti jika kita mengikuti keputusan MK yang sekarang, PDIP tanpa berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengikuti pertarungan di Pilkada DKI Jakarta. PDIP mampu untuk melawan koalisi Kim Plus yang menjagokan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa PDIP mampu mendapatkan 14,01% suara di Pileg DKI Jakarta kemarin. Jika MK tidak mengeluarkan keputusan yang sekarang ini, maka PDIP memang tidak bisa ikut bertanding karena di mana suara yang didapatkan PDIP masih terhitung kurang. Jika PDIP mau ikut bertarung, ya PDIP wajib mencari koalisi partai politik lain untuk memenuhi persyaratan partai politik pengusung kepala daerah dengan jumlah 25% suara.
Sesuai pada pasal 5 ayat 2 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 yang awalnya 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah. Pada pasal 40A dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dalam permohonan tersebut, kedua partai ini, yaitu Partai Buruh dan Partai Gelora, meminta agar MK menyetujui pengusungan pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota agar sama dengan jalur independen atau non-partai. Soal jumlah persentase suara sah. Jadi spesifiknya adalah pada pasal 40A di lembaran negara yang tadi agar bisa menyamakan persyaratan partai politik dari 25% suara sah diturunkan. Oh my God! Wow! Menjadi 7,5% suara sah. Yang jumlah DPT-nya itu 6 juta sampai 12 juta jiwa pemilih dalam putusan MK ini. Jadi Partai Buruh dan Gelora meminta agar pada pasal 40 pada lembaran negara tadi disamakan soal 25% suara sah menjadi 7,5% seperti pada persyaratan suara sah untuk mengusung calon kepala daerah dengan pasal 41 soal jalur independen atau non-partai. Pada lembaran negara Republik Indonesia Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 untuk persyaratan kepada partai politik yang mengusulkan calon kepala daerah. Wow, makin segar nih PDIP. Tanpa repot-repot harus mencari koalisi pengusung. PDIP sendiri saja mampu untuk mengusung jagoannya sendiri. Dan semoga PDIP bisa terkena genjutsu atau hipnotis dan mau mengusung Abah Anies Baswedan menjadi penantang untuk melawan Bapak Ridwan Kamil di pemilihan DKI Jakarta. Jika sampai PDIP ini masuk ke koalisi Kim Plus juga atau tidak mau bertarung di pemilihan DKI Jakarta, dan jika si Abah Anies juga tidak lagi berniat untuk bertarung jalur non-partai atau independen, maka bisa dipastikan Bapak Ridwan Kamil berpotensi melawan kota kosong. Dan DKI Jakarta murni dikontrol oleh koalisi Kim Plus ini. Wah, maestro politik Kim Plus ini memang saya wajib mengakui. Beliau sangat jago dalam melobi partai politik yang tadinya berseberangan, kini mau masuk join ke dalam koalisi Kim Plus ini, sehingga meninggalkan tersisa satu partai besar seperti PDIP. Dan saya lihat sikap PDIP soal koalisi Kim Plus ini masih terlihat adem-adem ayam. Dan PDIP juga belum menampilkan siapa orang yang akan diusungnya untuk bertarung di DKI Jakarta. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.